Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, saya akan membahas yang mana tema kali ini pertama adalah makna perubahan Undang-Undang Tata Usaha Negara. Sebagaimana kita ketahui dan kita pahami bahwa maksud perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 antara lain sebagai berikut, yaitu pertama, hal yang utama yakni dari segi penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, serta pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. Yang kedua adalah berikut ini menyangkut masalah persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yakni antara lain proses seleksi hakim yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta harus melalui proses yang ketat. Nah, selanjutnya adanya pengadilan khusus dan hakim ad hoc. Terus selanjutnya persyaratan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim. Nah, selanjutnya juga adanya usaha peningkatan kesejahteraan hakim, transparansi dan akuntabilitas hakim putusan. Dan selanjutnya waktu pemberian salinan putusan dan kejelasan biaya perkara dan pengelolaan serta pertanggungjawaban. Oke, selanjutnya persamaan dan perbedaan PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Acara Perdata. Sini kita lihat bahwa pada dasarnya dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Perdata itu terdapat persamaan dan perbedaan. Nah, sehingga untuk itu di sini diuraikan persamaan dan perbedaan kedua peradilan di atas tersebut. Nah, pertama, Peradilan Tata Usaha Negara itu sesungguhnya memiliki persamaan dengan Peradilan Perdata. Nah, persamaan tersebut ini dapat dilihat antara lain, pertama, pengajuan gugatan, ya. Yang mana kita lihat dalam pengajuan gugatan, pertama, hukum acara tata usaha negara maupun hukum acara perdata itu sama-sama menganut asas bahwa gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggal tergugat. Nah, selanjutnya adalah isi gugatan. Isi gugatan itu dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Perdata mengenai isi gugatan pada pokoknya ini memuat, pertama, identitas para pihak atau penggugat dan tergugat. Kedua, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan atau yang lebih kenal dengan sebutan fundamental petendi atau posita pandees. Nah, atau posisa modelem pandees. Nah, ketiga, petitum atau tuntutan, yakni apa yang penggugat minta atau harapkan agar diputuskan oleh hakim. Nah, selanjutnya adalah pemberian kuasa, yang mana dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Perdata para pihak itu dapat diwakili atau didampingi oleh seorang kuasa atau beberapa orang kuasa. Nah, yang selanjutnya itu adalah hakim majelis, yang mana dalam hakim majelis ini pemeriksaan perkara itu dalam hukum acara PT-UN dan hukum acara perdata dilakukan dengan hakim majelis 3 orang hakim yang terdiri atas 1 orang bertindak selaku hakim ketua dan 2 orang lagi bertindak selaku hakim anggota.
Nah, namun dalam hal tertentu ini dimungkinkan untuk menempuh prosedur pemeriksaan dengan hakim tunggal, ya. Nah, begitu pula juga dalam hukum acara PT UN dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, dalam hukum acara perdata baik terhadap perkara deklaratoir maupun kontradiktoir, pemeriksaan dengan hakim tunggal ini tetap sah. Nah, selanjutnya adalah persidangan terbuka untuk umum. Nah, jadi baik dalam peradilan tata usaha negara dan peradilan perdata di sidang pemeriksaan perkara di pengadilan itu pada asasnya terbuka untuk umum. Nah, sehingga dengan demikian bahwa setiap orang yang dapat hadir dan mendengarkan jalannya pemeriksaan perkara. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mendengarkan kedua belah pihak. Baik dalam peradilan tata usaha negara dan peradilan perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, itu tidak memihak, dan kedua belah pihak juga didengar dengan adil, sehingga hakim tidak diperkenankan hanya mendengarkan atau memperhatikan keterangan salah satu pihak saja. Nah, yang selanjutnya adalah pencabutan dan perubahan gugatan. Oke, baik dalam peradilan tata usaha negara dan peradilan perdata, penggugat itu dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya. Nah, sebelum tergugat memberikan jawaban, apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat, maka akan dikabulkan oleh hakim yang diajukan apabila mendapat persetujuan daripada tergugat. Sehingga persetujuan itu penting, ya, karena secara resmi kepentingan tergugat itu telah diserang, sehingga tidak hanya menyangkut biaya yang telah dikeluarkannya, tapi juga gugatannya dan atau telah mendapat persetujuan dari tergugat. Maka penggugat tidak dapat mengajukan gugatan lagi karena telah dianggap melepaskan haknya. Nah, sehingga perubahan gugatan itu akan dapat mempengaruhi kepentingan kedua belah pihak. Sehingga oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan secara seksama. Pada dasarnya di sini hakim acara PTUN maupun hukum acara perdata memiliki dalam batas-batas tertentu itu diperbolehkan melakukan perubahan terhadap gugatan. Dan selanjutnya ada namanya juga hak ingkar. Nah, baik dalam peradilan tata usaha negara dan peradilan perdata itu mengenai hak ingkar. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dan keadilan dari putusan hakim. Nah, hakim dan panitera yang mempunyai hubungan darah semendah sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, atau hubungan suami istri itu meskipun telah bercerai, atau hakim dan panitera mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sengketanya, wajib mengundurkan diri dalam perkara tersebut. Nah, konsekuensinya dari hal tersebut itu hakim dan panitera tersebut harus diganti. Nah, selanjutnya adalah pengikutsertaan pihak ketiga. Jadi baik dalam peradilan tata usaha negara maupun peradilan perdata, pada dasarnya dalam suatu sengketa atau perkara itu sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan pihak tergugat. Namun ada kemungkinan selama pemeriksaan perkara berjalan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, itu dapat masuk sebagai pihak ketiga yang membela kepentingan. Sehingga masuknya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berlangsung dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu tentang peradilan tata usaha negara itu berbunyi sebagaimana: pertama, selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, itu dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Nah, yang kedua, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu dapat dikabulkan atau ditolak oleh
pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang. Selanjutnya kita melihat daripada subjek hukum. Jadi subjek hukum di sini, subjek hukum adalah sebagaimana kita lihat dalam ketentuan pasal 1 poin 11 Undang-Undang PT-UN, yang dimaksud dengan gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Atau selanjutnya pasal 1 poin 12 Undang-Undang PT-UN, yang dimaksud dengan tergugat itu adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Hingga berdasarkan ketentuan pasal di atas itu dikaitkan dengan subjek PT-UN, ya. Maka yang termasuk dalam subjek PT-UN itu adalah pertama pihak penggugat, pihak tergugat, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Yang mana pihak penggugat di sini yang dapat menjadi pihak penggugat dalam perkara di pengadilan tata usaha negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara di pusat maupun di daerah, sebagaimana dalam pasal 53 ayat 1 junto pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Sementara pihak tergugat, jadi yang dimaksud dengan pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sebagaimana dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Sementara yang terakhir adalah pihak ketiga yang berkepentingan, yang mana dalam ketentuan pasal 83 Undang-Undang PT-UN berbunyi, selama pemeriksaan berlangsung itu setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, itu dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, nah, dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Nah, selanjutnya pasal 118 ayat 1 Undang-Undang PT-UN menyatakan apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau ikut sertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama. Baiklah, pada kesempatan hari ini cukup sampai di sini penjelasan yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.